Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Nyai Lembah Asmara yang bernama asli Wulandari mempunyai ambisi besar di Bukit Garinda. Ambisi besar apa yang dimaksud? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Di tanah yang jaraknya lebih dari 100 langkah itu, dibangun pula rumah-rumah kecil yang merupakan pemukiman para anak buah Nyai Lembah Asmara. Juga dibangun tempat-tempat khusus untuk berlatih ilmu. Di sana dipersiapkan sepasukan prajurit wanita yang kelak akan menjadi benteng utama dari negeri yang ingin didirikan oleh Nyai Lembah Asmara. Mereka adalah kaum wanita yang tangguh dan terpilih. Cantik dan menggiurkan adalah syarat utama untuk menjadi anak buah Nyai Lembah Asmara. Di sana, cinta bebas berkeliaran. Pria hanya merupakan barang yang bisa dibeli dan dijadikan satu kebutuhan hidup bila sewaktu-waktu diperlukan. Nyai Lembah Asmara dan anak buahnya dikenal sebagai perempuan pemburu cinta yang tak segan-segan membantai lelaki yang habis dikencaninya. Mereka ditempa oleh Nyai Lembah Asmara untuk menjadi perempuan yang berjaya di atas kaum lelaki dimanapun juga. Karena menurut ramalan seorang ahli nujum dari Mongol yang pernah bertemu dengan Nyai, sang Nyai akan bisa berdiri sebagai ratu di atas segala ratu di bumi ini jika ia bisa mempunyai negara yang seluruh punggawa dan prajuritnya adalah perempuan. Sang Nyai rupanya benar-benar ingin menjadi ratu di atas segala ratu di bumi. Kaum lelaki jarang hadir di lingkungan kekuasaan sang Nyai. Kalaupun ada lelaki di sana, mereka hanyalah alat pemuas dahaga para wanita Bukit Garinda. Tak ada lelaki yang masuk ke benteng tinggi itu keluar dalam keadaan segar. Paling tidak, mereka meninggalkan Bukit Garinda dalam keadaan layu dan pucat bagai mayat. Bahkan, sering sekali mereka keluar dalam keadaan luka parah dan tewas sebelum mencapai kaki bukit. Nyai Lembah Asmara selalu menempa jiwa anak buahnya untuk tidak terlalu banyak memberi kemanisan kepada kaum lelaki. Bahkan, mereka selalu dianjurkan untuk tidak mudah memberi maaf atau ampun kepada kaum lelaki. Sekali cabut pedang, pantang dimasukkan kembali sebelum memenggal kepala seorang lelaki. Tetapi terhadap lawan wanita, Nyai tidak menyalahkan anak buahnya jika ada yang punya kebijakan ataupun tenggang rasa. Satu-satunya mantan murid Nyai yang melarikan diri dari Bukit Garinda karena tak tahan terhadap kekangan peraturan di sana adalah Peri Malam, yang kemudian bertemu dengan penguasa Pulau Hantu berjuluk si Mawar Hitam lalu diangkat sebagai muridnya. Pada waktu itu, Peri Malam belum mempunyai ilmu tinggi dan masih berada di jajaran para murid tingkat dasar. Sayang pada waktu Peri Malam melihat perawan sesat bersama Dirgo, si manusia Sontoloyo itu, ia tidak mengenali siapa perawan sesat. Karena pada waktu Peri Malam meninggalkan Bukit Garinda, perawan sesat belum menjadi anak buah Nyai Lembah Asmara. Peri Malam hanya bisa simpulkan bahwa perawan sesat adalah perempuan yang membahayakan karena dapat merebut hati pendekar mabuk dengan kecantikan dan daya tariknya yang aneh itu.
Untuk lebih jelasnya, silakan nonton serial Pendekar Mabuk dalam episode Perawan Sesat. Pengejaran peri malam saat melihat Suto melarikan perawan sesat ternyata menemui jalan buntu. Ia kehilangan jejak pendekar mabuk. Tapi rasa cinta yang makin berkembang di hatinya membuat peri malam pantang menyerah untuk tetap mencari Suto Sinting. Ia selalu mengandalkan indera penciumannya untuk melacak kemana arah perginya Suto. Sampai tiba pada langkah berikutnya, peri malam mulai mencium bau keringat Suto yang punya aroma tuak bumbung. Mata tajam peri malam segera melirik ke sekeliling. Bahkan ia sentakkan kaki dan melenting di udara untuk hinggap di salah satu dahan pohon. Dari sana, ia memandang segala penjuru, terutama ke arah datangnya aroma keringat tuak itu. Pasti dia ada di sekitar sini, pikir peri malam. Bau keringatnya hanya samar-samar. Itu berarti jaraknya cukup jauh dari sini. Agaknya aroma keringat pendekar mabuk lebih tajam ke arah utara. Itu berarti dia berada di sebelah utara sana. Aku harus melacaknya terus. Kelebat bayangan kuning adalah kelebat gerakan peri malam yang berpakaian kuning kunyit. Rambutnya yang lurus melewati pundak masih diikat dengan rantai emas berbatu merah delima di keningnya. Bayangan kuning kunyit itu hinggap kembali ke dahan pohon lain. Peri malam lemparkan pandangan mata ke arah jauh. Ia terkesiap sekejap dan hatinya berkata, rupanya aku mendekat Bukit Garinda. Dinding bentengnya terlihat jelas dari sini. Dan anehnya, aroma keringat Suto semakin jelas pula. Apakah Suto berada di dalam benteng sana? Celaka. Celaka kalau dia ada di sana. Bukan hal mudah membebaskan pendekar mabuk dari dalam benteng Bukit Garinda itu. Pasti aku harus berhadapan dengan anak buah Nyai Lembah Asmara. Ilmuku tak seimbang. Dia bukan lawanku. Tapi aku harus bisa menyelamatkan Suto dari cengkraman Nyai. Suto hanya akan jadikan sapi perahan saja di sana. Aku sendiri sangsi. Apakah Suto bisa melawan ilmunya Nyai jika ia melakukan pembangkangan? Dan yang paling berbahaya adalah ilmu racun darah asmara milik Nyai. Suto takkan bisa melawan racun yang amat ganas itu. Peri malam menghentikan kecamuk hatinya. Bahkan ia pun alihkan perhatian ke bawah pohon. Ternyata di sana ada dua manusia yang terhenti langkahnya karena memandang bangunan di lereng Bukit Garinda. Mereka adalah seorang lelaki agak pendek dan sedikit gemuk, bersama seorang perempuan berlilit selendang putih di bagian pinggangnya, menyandang pedang di punggungnya. Mereka adalah Pujangga Keramat dan Selendang Kubur. Rupanya mereka sibuk mengamat-amati bagian pintu gerbang benteng itu sampai tak menyadari ada sesosok tubuh bertahi lalat di sudut dagunya yang menguasai di atas kepala mereka. Aku yakin Suto ada di dalam benteng itu, Paman Pujangga Keramat, kata Selendang Kubur menirukan panggilan Suto terhadap Pujangga Keramat. Harus kita masuk bisa ke sana, kata Pujangga Keramat dengan susunan kata yang selalu harus disusun kembali oleh lawan bicaranya. Tapi sebelum kita mendobrak masuk, ada baiknya kalau kita selidiki dulu apakah Suto benar-benar ada di sana dan di sebelah mana. Jadi kita tidak buang-buang waktu dan tenaga jika harus membantai habis orang-orangnya Nyai Lembah Asmara. Setuju aku gagasanmu dengan. Kemudian Pujangga Keramat masukkan jari telunjuknya ke mulut. Sebentar kemudian dikeluarkan lagi. Jari telunjuk yang basah oleh ludahnya itu diangkat ke atas dengan tangan teracung naik. Ia pejamkan mata sebentar. Selendang Kubur memandang dengan dahi kerut. Heran melihat apa yang dilakukan Pujangga Keramat. Sekejap berikut Pujangga Keramat turunkan tangan dan berkata,
Suto memang ada benteng di dalam. Maksudmu, Suto ada di dalam benteng itu? Iya, jawabnya tegas. Selendang kubur manggut-manggut sambil menatap bangunan itu. Hatinya membatin geli melihat cara penjaga keramat melacak Suto. Cara yang dipakai seperti cara orang mencari tahu arah angin berhembus. Tapi hebat juga dia bisa lacak Suto pakai jari telunjuk yang dibasahi. Peri malam yang bertengger di atas mereka juga ingin tertawa geli melihat cara pujangga keramat melacak Suto. Hampir saja dia hamburkan tawa kalau tidak segera tutup mulutnya pakai tangan. Pujangga keramat berkata pada selendang kubur, "Aku tangkap pendekar mabuk dan seorang perempuan. Pasti dia si perawan sesat itu." "Sesat bukan. Perempuan itu ada lalat bertahi di dagunya. Ada kuning kunyit di pakaiannya." "Peri malam," saut selendang kubur cepat dan terkejap. Ia segera palingkan wajah pandang pujangga keramat. "Itu ciri-ciri peri malam," katanya menegaskan. "Mungkin ya. Apakah dia berada bersama Suto?" Tegang wajah selendang kubur tak bisa disembunyikan. "Bersama Suto? Tidak. Itu perempuan tidak ada Suto di sampingnya. Lantas, ada di mana perempuan itu jika tidak ada di samping pendekar mabuk? Bertengger dia, kepala kita di atas," jawab penjaga keramat membingungkan selendang kubur. Apa sebenarnya maksud penjaga keramat yang membingungkan selendang kubur? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.